Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sri Puji Andayani SPD, Guru Mapel Fisika SMA Negeri 1 Lasem, Kabupaten Rembang. Kali ini saya akan membawakan materi yang dipelajari di kurikulum Merdeka untuk IPA SMA, khususnya kelas 10, yaitu tentang energi terbarukan. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu yang pertama, mengidentifikasi jenis-jenis energi dan mendeskripsikan perubahan energi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, menganalisis masalah sumber energi dan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mengidentifikasi dan mendeskripsikan sumber energi alternatif. Berikutnya nomor 4, menganalisis transformasi energi pada produk teknologi. Yang kelima, mendesain produk kreatif dalam bidang energi terbarukan, kemudian melakukan uji coba terhadap produk tersebut. Yang intinya, di kurikulum Merdeka, peserta didik diharapkan bisa memahami, menerapkan energi di kehidupan sehari-hari. Dan harapannya peserta didik tidak hanya mampu memahami teori saja, tetapi juga bisa langsung menerapkannya di lingkungan sekitar. Salah satu contoh penerapan energi di kalangan masyarakat itu adalah pemanfaatan kincir air untuk mengairi sawah, ataupun kalau di daerah sekitar Rembang itu biasanya kincir air dipakai untuk mengairi tambak garam. Jadi untuk mengaliri air tambak garam, biasanya kita kalau menggunakan diesel itu membutuhkan biaya. Nah, kita dibantu dengan kincir air. Dan juga ada yang menggunakan kincir angin. Kincir air dengan kincir angin ini prosesnya sama, tetapi untuk lebih jelasnya saya mengambil kincir air untuk bisa mengetahui bagaimana cara kerjanya dan produk energinya yang bisa kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Tentang energi, apa yang dimaksud dengan energi? Energi adalah suatu kemampuan untuk melakukan tindakan atau pekerjaan. Dalam setiap melakukan aktivitas, kita selalu memanfaatkan energi. Saat kita bekerja di kantor, kita membutuhkan energi yang kita dapatkan dari mengkonsumsi makanan maupun nutrisi-nutrisi yang kita konsumsi, kemudian kita olah menjadi energi yang bisa kita manfaatkan untuk beraktivitas sehari-hari. Demikian juga kalian ketika kalian sedang belajar di sekolah, kita membutuhkan energi untuk melakukan aktivitas dalam proses belajar mengajar. Itu sangat membutuhkan energi yang kita dapatkan dari makanan ataupun nutrisi yang kita konsumsi di pagi hari, kemudian kita olah menjadi sebuah energi atau sumber energi yang bisa kita manfaatkan dalam melaksanakan kegiatan kita sehari-hari. Jadi pada intinya, secara sederhana, energi itu adalah hal yang membuat segala sesuatu di sekitar kita itu bisa terjadi. Kita menggunakan energi untuk semua hal yang kita lakukan. Nah, energi ada di semua benda, termasuk manusia, tanaman, binatang, bahkan mesin dan elemen-elemen alam, termasuk matahari, angin, dan juga air.
Energi termasuk besaran turunan. Karena apa? Karena energi berasal dari perkalian antara gaya dengan jarak. Atau kalau dalam bahasa matematis kita menulisnya adalah W sama dengan F kali S. Sedangkan satuan dari energi itu adalah Newton meter, atau biasa kita sebut dengan istilah Joule. Satuan Joule itu bisa juga kita kalibrasi atau kita konversi ke kalori, di mana 1 Joule itu nilainya setara dengan 1 Newton meter, atau kalau dalam satuan kalori itu setara dengan 0,24 kalori. Sedangkan untuk 1 kalori itu nilainya sama dengan 4,2 Joule. Sedangkan dimensi energi adalah untuk satuan Joule itu nilainya adalah Newton kali meter, sedangkan Newton itu nilainya adalah kilogram meter per sekon kuadrat. Kalau kita kalikan dengan M ya, maka hasilnya menjadi kilogram, M-nya kuadrat jadi meter kuadrat per sekon kuadrat, atau kita bisa menulisnya kilogram meter kuadrat kali sekon pangkat min 2. Ini kalau kita rubah dalam dimensi menjadi ml kuadrat T pangkat min 2. Energi memiliki sifat tidak dapat dimusnahkan maupun diciptakan. Akan tetapi, energi bisa kita rubah bentuknya. Seperti energi listrik menjadi energi gerak menjadi energi listrik, ataupun energi panas menjadi energi gerak. Dan masih banyak lagi contoh-contoh dari perubahan energi. Nah, berikut ini adalah jenis-jenis energi. Yang pertama, energi kita bagi menjadi 2 berdasarkan pemakaiannya. 1, yaitu energi primer. Energi primer adalah energi yang berasal dari sumber energi di alam tanpa mengalami perubahan energi, seperti gas bumi, batu bara. Yang kedua, energi sekunder, yaitu energi yang berasal dari sumber energi primer yang sudah dirubah bentuknya. Ini seperti energi listrik yang dihasilkan dari, misalkan contohnya ya adalah PLTU atau PLTS yang menghasilkan listrik, dan itu bisa dimanfaatkan oleh manusia. Itu salah satu contoh energi sekunder. Jenis yang kedua yaitu energi berdasarkan ketersediaannya. Ada 2, yaitu energi yang tidak terbarukan. Energi yang tidak terbarukan ini adalah energi yang dihasilkan dari sumber energi yang ketersediaannya sangat terbatas. Seperti batu bara yang ada di Kalimantan itu, kita tahu bahwa Kalimantan salah satu daerah yang pemasok batu bara terbesar. Semuanya hampir diekspor dan sebagian lagi dipakai untuk sistem pembakaran pada PLTU. Nah, ini suatu saat nanti pasti akan habis dan tidak dapat diperbarui lagi. Untuk itulah maka kita harus mengedepankan energi yang terbarukan, yaitu yang kedua, yaitu energi yang dihasilkan dari sumber energi yang dapat diperbarui. Ini seperti contohnya pada sel surya ya, kemudian ada panas bumi, kemudian ada angin,
ada air, ya. Angin, air itu adalah salah satu contoh sumber energi yang terbarukan, dan ini sangat-sangat penting untuk kita manfaatkan kaitannya dalam rangka pemenuhan energi yang sangat kita butuhkan di dunia ini. Mengenai energi yang terbarukan, yaitu energi yang termasuk dalam energi terbarukan itu antara lain adalah matahari, angin, air, panas bumi, dan juga bioenergi. Ini sangat-sangat banyak kita jumpai di Indonesia khususnya. Matahari, setiap hari kita selalu merasakan angin, air, dan panas bumi. Dari kelima energi terbarukan yang sudah saya sebutkan tadi, saya memilih air untuk saya jadikan contoh dari perubahan energi, dari energi gerak air menjadi sebuah energi listrik. Karena dengan asumsi bahwa Indonesia itu banyak daerah-daerah terpencil yang masih belum merata ya pembangunannya. Jadi untuk itu saya memilih kincir air sebagai salah satu produk dari sumber energi terbarukan. Jadi kincir air itu pada hakikatnya menjadi salah satu solusi yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam upaya pembangkitan ekonomi kerakyatan, atau bisa juga adanya kincir angin ini disebut sebagai upaya menyetarakan pembangunan yang ada di daerah-daerah atau desa-desa terpencil di seluruh Indonesia. Nah, tujuan kincir air ini pun nanti bertujuan untuk meningkatkan energi, di mana melalui pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, maka masyarakat yang ada di desa akan sangat terbantu dengan adanya listrik di daerah tersebut. Sehingga atas realitas inilah maka pembuatan kincir air ini perlu kita lakukan. Sebelum kita jauh tentang kincir air, belajar tentang kincir air, maka saya ingin menunjukkan definisi dari kincir air. Kincir air adalah energi yang bersumber dari energi air yang termasuk jenis energi terbarukan. Nah, energi yang dihasilkan kincir air ini adalah merupakan energi listrik. Energi yang bisa kita manfaatkan untuk kepentingan kita sehari-hari, mulai dari urusan memasak, urusan pekerjaan, bahkan ini bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan finansial kita, atau dengan menggunakan energi listrik kita bisa berusaha atau berupaya melakukan suatu kegiatan ekonomi yang bisa menghasilkan laba atau keuntungan untuk menopang kehidupan kita. Nah, selain itu, kincir air juga dapat memindahkan air dari sumber air ke tempat yang dituju dengan tujuan misalkan seperti irigasi dalam pertanian ataupun dalam pembuatan garam, di mana garam itu membutuhkan air laut yang bisa dikristalkan menjadi sebuah garam. Jadi sangat-sangat bermanfaat sekali kincir air ini dalam kehidupan kita, terutama warga Indonesia yang berada di Katulistiwa, yang mana curah hujannya lumayan banyak, lumayan besar.
Kincir air adalah komponen putaran air yang memberikan energi pada poros yang berputar, sehingga kincir air ini merupakan sarana untuk merubah energi air supaya bisa menjadi energi mekanik, yaitu berupa torsi pada poros kincir. Ada beberapa tipe kincir air yang setidaknya harus kita pelajari. Salah satunya adalah kincir air overshot, di mana untuk kincir air ini sendiri bekerja bila mana ada air yang mengalir, baik itu jatuh ke kincir atau ini bisa terjadi pada air terjun, atau yang mengalir di bawah kincir. Ini bisa terjadi pada sungai atau aliran sungai, di mana bagian sudut-sudut dari sisi bagian bawah ini dia akan dikenai oleh gerakan air atau debit air, sehingga dapat berputar pada porosnya atau yang disebut dengan torsi. Jadi pada hakikatnya untuk suatu prinsip kerja pada listrik tenaga air ini adalah mengupayakan atau mengubah energi yang terdapat pada air yang mengalir di dalam sungai atau di laut, itu menjadi energi mekanik, di mana kemudian energi mekanik inilah yang kemudian diubah menjadi suatu bentuk energi lain, yaitu energi listrik. Untuk menjadi energi listrik dibutuhkan alat yang sangat penting sekali, yaitu turbin dan generator. Kedua alat turbin dan generator ini tidak boleh kita lupakan dalam pembuatan kincir air. Berikutnya akan saya jelaskan tentang cara kerja kincir air. Untuk kincir air sendiri yang biasa dibuat di beberapa daerah di Indonesia itu adalah jenis yang kincir air overshot, yaitu di mana kincir air ini dipasang di bawah aliran air atau biasanya diletakkan di bawah air terjun. Akan tetapi karena kondisi alam di Indonesia tidak terlalu banyak terdapat air terjun, maka saya memilih kincir air dengan jenis undershot. Ini adalah salah satu kincir air yang sederhana, akan tetapi bisa kita letakkan di sungai-sungai yang datar, dan hampir seluruh daerah di Indonesia banyak terdapat sungai yang konturnya datar. Sebetulnya memang kalau dilihat dari segi efisien, jadi keuntungan dari kincir air overshot itu adalah dia lebih efisien. Jadi tingkat efisiensinya itu lebih tinggi, yaitu 85%. Kemudian dia juga tidak membutuhkan aliran yang deras. Konstruksinya sederhana, mudah perawatannya, dan teknologinya sederhana, mudah diterapkan di daerah-daerah yang terisolir. Tapi di sini juga dibutuhkan biaya yang besar. Karena apa? Karena pada jenis kincir air overshot ini dia memiliki kelemahan, yaitu tidak dapat diterapkan untuk mesin putaran tinggi. Kemudian dia juga butuh ruang yang lebih luas untuk menempatkan peralatannya, dan yang paling penting daya yang dihasilkan ini relatif kecil. Untuk itulah saya memilih kincir air undershot, karena banyak sekali daerah-daerah di Indonesia yang memiliki sungai dengan kontur datar, dan ini bisa kita manfaatkan dimanapun kita inginkan, terutama di daerah-daerah yang terpencil yang tidak terjangkau oleh PLN atau mungkin sejenis PLN.
Nah, untuk kincir air yang undershoot ini sebelum saya menceritakan tentang cara kerjanya, saya ingin tunjukkan keuntungan dari kincir air tipe undershoot ini, yaitu konstruksinya sederhana, terus murah atau lebih ekonomis biayanya, dan mudah untuk dipindah-pindahkan. Akan tetapi jelas ada kerugian atau kekurangan dari tipe ini, yaitu efisiensinya sangat kecil dan daya yang dihasilkan itu sangat relatif kecil. Jadi memang ada segi positif dan segi negatifnya. Untuk itu kita ataupun pemerintah itu harus lebih bijaksana dalam memilih jenis kincir air yang mana yang tepat untuk daerah yang kita tuju. Berikutnya tentang gaya dorong pada kincir air. Jadi perhitungan pada kincir air ini kita ada beberapa variabel yang mempengaruhinya. Yang pertama itu adalah debit. Jadi air yang mengalir ini itu memiliki debit. Kalau dalam istilah fisika, debit itu adalah banyaknya air yang mengalir dalam 1 sekon, di mana satuan dari debit itu adalah meter kubik per sekon, atau dalam bahasa matematis debit itu disimbolkan dalam suatu huruf Q besar ya, dengan nilai yaitu volume V dibagi T, sehingga satuannya adalah meter kubik per sekon. Kalau kita melihat dari ilmu mekanika fluida tentang debit air yang mengalir dari suatu tempat penampungan itu ditentukan oleh kecepatan aliran dan luas penampang aliran. Maka kalau kita tulis dalam bentuk matematis, Q sama dengan A dikalikan V. V di sini bukan volume melainkan V kecepatan. Jadi kalau volume itu hurufnya huruf kapital, kalau untuk kecepatan hurufnya kecil. Berikutnya adalah variabel gaya. Kita sudah sering mempelajari tentang gaya. Gaya itu adalah besarnya usaha yang dibutuhkan tiap jarak yang ditempuh. Itu adalah definisi tentang gaya. Jadi kaitannya antara gaya dengan debit itu adalah untuk menghitung gaya, ya, gaya untuk memutar kincir itu dipengaruhi oleh luas penampang sudu dan kecepatan air pada saluran. Untuk itu kita dapat menuliskan bentuk persamaan menjadi F sama dengan M kali G. F-nya itu adalah gaya untuk memutar kincir, sedangkan M itu adalah masanya, dan G adalah gaya gravitasinya. Satu lagi yaitu adalah besaran torsi. Ini adalah materi fisika tentang dinamika rotasi, di mana torsi itu adalah hasil kali gaya dengan lengan. Kalau dalam bahasa fisika, torsi itu adalah kemampuan benda berputar pada porosnya. Ini simbolnya adalah TO, nilainya adalah F kali R.
Jadi kesimpulannya adalah bahwa torsi adalah kemampuan benda berputar pada porosnya, di mana pada kincir air ini, karena adanya gaya yang dihasilkan oleh air yang mengalir dari debit air itu, kemudian gaya itu dengan dikenakan pada lengan yang besar akan menghasilkan gerakan berputar pada porosnya. Gerakan inilah yang menyebabkan oleh turbin, itu akan dirubah dari gerakan menjadi energi mekanik, kemudian oleh generator akan dirubah menjadi sebuah aliran listrik yang kemudian akan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, dikonsumsi untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Selain itu, usaha pada kincir air juga melakukan pemindahan air dari suatu sumber air ke tempat yang dituju dengan nilai sebesar W, atau bisa ditulis dalam bentuk matematis, W sama dengan F kali delta S, dimana supaya kita bisa menghasilkan usaha yang bagus, maka jaraknya ini harus dipertimbangkan gitu. Kemudian selain menghasilkan energi, tentunya kincir air ini juga memiliki nilai lain, yaitu bisa digunakan untuk mengaliri sawah, karena usaha dalam memindahkan air dari sumber air menuju ke tempat yang kita tuju ini akan menjadi salah satu kelebihan dari kincir air. Selain menghasilkan energi listrik, juga ternyata mampu memindahkan air atau mengaliri air untuk kepentingan sawah ataupun untuk kepentingan tambak. Mungkin di daerah pesisir Rembang kita bisa memanfaatkan kincir untuk kepentingan memberi aliran air atau mengaliri tambak-tambak atau tempat untuk pembuatan garam. Dan yang terakhir adalah daya pada kincir air. Dalam melakukan usaha yang sebesar W, kincir air itu memerlukan waktu tertentu yang dinamakan sebagai daya. Nah, dengan kata lain, daya itu adalah usaha per waktu. Jadi inilah yang menjadi nilai akhir dari sebuah kincir air. Jika memiliki daya yang besar, maka kita bisa menyimpulkan bahwa kincir air tersebut memiliki efisiensi yang bagus sehingga menghasilkan daya yang besar guna untuk kepentingan konsumsi masyarakat yang memanfaatkan listrik. Demikian tadi uraian tentang kincir air, dan yang pasti kita sebagai generasi muda kita harus bisa mampu mencari energi alternatif yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita demi kehidupan kita lebih baik. Berikut adalah manfaat kincir air. Yang pertama yaitu membantu pengairan dan irigasi. Kemudian yang kedua menjadi pompa penyalur air. Yang ketiga yaitu energi alternatif pembangkit listrik. Yang keempat membantu proses pengolahan kayu. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu menjadi objek wisata. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum.